Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda. Kelinci bergerak dengan lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Tahukah adik-adik apa itu hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contoh hewan vertebrata adalah singa, buaya, kuda, dan gajah. Selanjutnya, hewan avertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Contoh hewan avertebrata adalah cacing, cumi-cumi, siput, dan gurita. Nah, adik-adik, berikut ini perbedaan karakteristik antara kelinci dan siput. Kelinci termasuk hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelinci gerakannya lincah, sedangkan siput gerakannya lambat. Kelinci memiliki organ gerak kaki, sedangkan siput memiliki organ gerak kaki perut. Kelinci bergerak dengan cara meloncat, sedangkan siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Kelinci tubuhnya dipenuhi bulu-bulu halus, sedangkan siput memiliki cangkang keras sebagai pelindung. Adik-adik, selanjutnya kita akan mengenal hewan avertebrata lainnya, yaitu siput, belalang, cacing, dan ubur-ubur. Yang pertama, siput. Organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput untuk bergerak dan berpindah tempat. Kedua, belalang. Organ gerak pada belalang yaitu sayap dan 3 pasang kaki yang berluas, bergerak dengan cara terbang dan melompat. Ketiga, cacing. Organ gerak pada cacing adalah otot perut dan seta. Otot perut membantu cacing untuk berpindah. Seta berfungsi sebagai jangkar agar lebih kokoh melekat. Dan keempat, ubur-ubur. Organ gerak pada ubur-ubur adalah tentakel, yaitu untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Adik-adik, selanjutnya kita menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan siput bukanlah hewan lemah.
Supaya kita dapat menentukan ide pokok dalam suatu bacaan, bacalah dengan teliti kalimat demi kalimat pada setiap paragraf, sehingga memudahkan kita untuk menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, dari kalimat utama tersebut, kita juga dapat menemukan ide pokok. Simaklah bacaan berikut. Siput bukanlah hewan lemah. Siput, menurut sebagian orang, dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Paragraf atau ide pokok pada paragraf pertama yaitu siput dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Selanjutnya, paragraf kedua. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Ide pokok pada paragraf kedua, yaitu siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Selanjutnya, paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam menguraikan daun. Selanjutnya, paragraf keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ide pokok pada paragraf keempat yaitu siput sang pengembara yang mandiri. Nah, demikian tadi ide pokok dari paragraf 1 sampai 4. Selanjutnya, adik-adik dapat berlatih untuk menentukan ide pokok di paragraf 5 dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui jenis-jenis gambar cerita. Masih ingatkah adik-adik apa saja jenis-jenis gambar cerita tersebut? 1. Cerita bergambar, 2. Pamflet, 3. Cover, 4. Kartun, 5. Karikatur, dan 6. Komik. Selanjutnya, kita akan mempelajari corak gambar cerita. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letak. Contohnya lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. 2. Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia.
Dan keempat, yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Tetap semangat, beribadah, belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.